Shalom, saudaraku. Halo. Halo, Dengar Pak suara saya Steve. ya? Dengar. Malam ini saya akan sharing mengenai mungkinkah kita berhenti berbuat dosa, ya. Ini sebuah topik yang buat saya, ini pergumulan saya juga ini ya, bukan hanya pergumulan banyak orang, tetapi ini pergumulan pribadi saya, makanya saya malam ini bagikan kepada saudara-saudara. Saya tidak menyampaikan tema tentang apakah kita bisa hidup tanpa dosa, ya. Itu tema yang sangat berat. Apakah kita bisa hidup tanpa dosa? Jelas tidak mungkin ya. Karena dosa tetap ada. Ya, seperti halnya hukum gravitasi tetap ada di muka bumi ini. Kita hanya bisa mengalahkan melalui hukum aerodinamis ya. Tetapi saya juga tidak akan tidak akan menyampaikan mengenai apakah kita bisa kebal terhadap situasi bumi ini. Juga kita nggak kebal, saudara ya. Jadi kita tetap berdosa, kita tetap melakukan dosa. Tetapi pada hari-hari ini yang kita harus lakukan adalah apakah kita bisa berhenti berdosa? Nah itu. Kadang saya berpikir begini, kita sering hari-hari yang lalu ya kita marah-marah, kita melukai orang, kemudian kita sering mencaci maki, kita sering kali berbuat dosa dan kita mengatakan bahwa saya sukar untuk bisa berhenti, ya. Saya bisa sukar untuk bisa menghentikan dosa ini. Kadang-kadang saya juga punya satu pengalaman bahwa ketika ada kelemahan-kelemahan tertentu, kadang saya nggak bisa berhenti berdosa, saudaraku ya. Tetapi pengalaman-pengalaman saya adalah satu pengalaman yang saya akan bagikan pada malam hari ini. Tapi sebelum saya sampaikan pengalaman saya ingin sampaikan satu hal. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan pada malam hari ini ya. Saya akan berbicara tentang bagaimana kita bisa mengalami atau bisa menghentikan dosa itu. Ini pengalaman dari seorang perempuan di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Ini perempuan yang berzina. Ya. Saya ingin bagikan kepada saudara ya, mungkin saya tidak secara monolog saya mengatakan bahwa ini sebagai sesuatu yang benar ya. Bisa salah ya, tafsiran saya bisa salah ya. Mungkin saudara pada malam hari ini kita berbincang-bincang mengenai topik ini. Saya akan bacakan ayat kasus ini ya di dalam Yohanes pasal 8 ini. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 11. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk baik dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, ini peristiwa ini adalah suatu peristiwa kalau kita kisahkan itu sangat luar biasa. Saudara-saudara, kisah ini sebenarnya secara dia berbicara tentang
tabrakan antara Taurat dan Injil sebenarnya. Peristiwa ini itu berbicara mengenai tabrakan antara orang Farisi dan Yesus. Tabrakan antara Taurat, cara Taurat, pemikiran Taurat dan cara Yesus, cara anugerah, saudaraku ya. Ini tabrakan, saudaraku ya. Nah, kalau kita melihat ada satu hal yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu apa? Mereka menulis. Ya, dalam tradisi orang Yahudi, kalau ditulis namanya, orang yang bersalah itu ya, kalau ditulis namanya satu-satu, dan kemudian diuji lagi, dan kedapatan dia keliru, dia bisa dihukum, saudaraku ya. Makanya ini ketika orang-orang yang mau melempari wanita ini dengan batu, mereka ketakutan, saudaraku ya. Ketika itu Yesus itu kalau menurut tradisi itu saya baca dalam tafsiran itu dia menulis nama mereka. Jadi Yesus tahu nama mereka satu-satu. Jadi ditulis satu-satu, ya. Sampai sebelum dia mau melempari batu tuh, sebelum dia ngomong tuh ditulis lagi, saudara ya. Nah ini sesuatu yang membuat mereka takut, ya. Karena cara Yahudi pada waktu itu kalau mereka kedapatan, sekali lagi kedapatan mereka salah juga, mereka bisa dihukum juga. Jadi bukan hanya wanita yang dihukum, tapi dia yang menuduh juga bisa dihukum, saudara-saudara. Sehingga mereka satu-satu, dia bilang satu-satu menarik diri. Dan ketika mereka menarik diri itu, saudaraku ya, sesuatu yang dahsyat terjadi itu ketika saya melihat ini wanita ini sebenarnya seperti dia itu seperti udah nyerah ya, udah dihukum mati, sudah nyerah, udah mati nggak apa-apa deh, mati juga nggak rugi gitu ya, karena aku udah berdosa ya. Mungkin wanita itu berpikir begitu, saudaraku ya. Dia sudah habis-habisan, dirinya udah habis-habisan, sudah tidak bisa menerima. Aku kalau udah mati ya udahlah, gini aja lah, tidak apa-apa lah, habis lah hidupku ya. Tetapi ketika Yesus ngomong apa di situ? Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada wanita itu, hai perempuan, di manakah mereka? Ya, tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Lalu dia bilang, tidak ada, Tuhan. Ini sebuah peristiwa yang bagi saya perenungan yang luar biasa. Wanita ini kalau saya lihat dia ini seorang pelacur sebenarnya. Bukan pelacur, dia berzinah ya. Tapi satu hal yang saya lihat sebetulnya perempuan ini kemungkinan besar dia orang nakal ya, orang yang pikirannya kurang bagus ya. Tapi kita melihat di sini ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mulai merasakan sesuatu yang dahsyat ya. Jadi kita bisa lihat di dalam ayat yang 19. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Nah, kata-kata tidak ada Tuhan, ya, tidak ada Tuhan, tidak ada. Itu sesuatu yang bagi saya, walaupun cuma satu dua kata, tapi sesuatu yang dahsyat. Jadi perempuan ini merasa kelegaan yang luar biasa, saudara ya. Kelegaan yang luar biasa. Lalu kata Yesus, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, saya bertanya-tanya, saudara ya. Saya bertanya-tanya di sini, mulai dalam dalam frasa yang terakhir, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pertanyaan saya, seperenungan saya pribadi, apakah wanita ini benar-benar berhenti berbuat dosa? Ya. Apakah wanita ini benar-benar tidak berdosa lagi? Apakah wanita ini benar-benar berhenti dari roh perzinahan itu? Apakah wanita ini benar berhenti? Artinya dia betul-betul hidup dalam kesucian Tuhan? Itu pertanyaan saya, saudara. Tetapi kita akan lihat kemungkinan kalau kita melihat di dalam ayat ini, saudara. Kalau kita mungkin dramatisir, ayat ini sebenarnya berbicara mengenai hukuman mati yang sudah sangat dekat ya. Dan pada waktu itu dilempari dengan batu. Kalau saudara tahu di dalam hukum Timur Tengah itu orang yang sudah dilempari batu itu dia udah nggak mikir lagi hidup, udah nggak mikir. Seperti anaknya pangeran Arab itu ya. Ketika dilempari dengan batu dia udah nggak mikir lagi hidup. Dia udah kosong nih, sama sekali kosong. Saudara-saudara, ini adalah satu peristiwa yang begitu dahsyat. Bagi saya, ini adalah merupakan satu peristiwa yang boleh dibilang satu transisi di ambang maut ya. Ini dahsyat. Makanya perenungan saya, saudaraku ya. Perenungan saya mulai dari sini ya. Perenungan saya dimulai ada beberapa kondisi sebetulnya. Sebenarnya ada 3 kondisi. Perenungan saya, apakah kita mungkin berhenti berbuat dosa? Saudara-saudara, saya pernah melihat ada seorang
orang muda ya. Orang muda ini satu pengalaman yang betul-betul pengalaman asli, artinya real ya. Dia kecelakaan, saudara ya. Jadi sebelumnya dia seorang yang nakal sekali, nakal dah. Dia orang yang dinasihati orang tua nggak mau, dia dikasih dikasih kesempatan untuk kuliah juga nggak mau, saudara-saudara. Tapi satu ketika dia kecelakaan, saudara. Dan saudara tahu ini batok kepalanya ini retak, saudara. Batok kepalanya retak. Nah, kemudian dia koma selama berbulan-bulan di rumah sakit. Tetapi pada bulan ke-9 kalau nggak salah, pemuda ini bangkit dari komanya, saudara. Dan waktu dia bangkit dari koma itu, saudara, apa yang terjadi? Mamanya heran. Dia waktu bangkit dari koma, pertama kali yang diutarakan adalah dia mengatakan, aku ingin hidup. Ya, aku ingin hidup. Pertama kali yang diutarakan dia, aku ingin hidup. Kemudian setelah dia komanya selesai, dia sudah keluar dari rumah sakit. Pemuda ini kemudian dia bercerita apa yang terjadi ketika dia koma itu. Waktu dia koma itu dia melihat Tuhan Yesus, ya. Dia melihat Tuhan Yesus. Dan dia merasa bahwa dia diberikan satu kesempatan kedua. Dan ketika dia hidup, apa yang terjadi? Dia udah nggak nakal lagi. Dia udah berubah total sampai omanya, papanya, opanya, terus saudara-saudaranya kaget. Ini dulurku satu ini orangnya nakal sekali, tidak mungkin dia berubah. Tapi ketika dia mengalami satu pengalaman maut, dia berubah total, saudara-saudara. Nah, di sini saya merenungkan, sebenarnya perempuan yang berzina ini dia mengalami satu kondisi pengalaman di ambang maut, saudara. Pengalaman di ambang maut. Saya tidak mengatakan kematian terhadap dosa, kematian terhadap kedagingan, enggak. Jadi pengalaman di ambang maut itu ternyata membawa kita untuk efektif sekali untuk kita bisa berhenti berbuat dosa. Saya percaya ini wanita, walaupun saya belum menyimpulkan sebenarnya. Wanita ini pasti dia berhenti berbuat dosa, saudara. Karena apa? Dia sudah mengalami yang namanya ambang maut, ya. Dia pernah mengalami yang namanya the edge of death, ya, tepian maut. Dia udah mengalami yang namanya pengalaman-pengalaman bagaimana dia akan mati, saudara. Dilempari batu. Ini sesuatu yang bagi saya mirip dengan pengalamannya Paulus sebenarnya, ya. Paulus itu dia, kalau kita lihat, coba kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-34. Sorry. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-34 ya. Kita baca ayat ini. Satu Korintus pasal yang ke-15. Tapi sebenarnya itu ayat sebelumnya. Kita bisa baca ayat sebelumnya ya. 1 Korintus 15 ayat yang saya akan bacakan aja ya. Ayat ke-30 29 ya, 29. Jika tidak demikian 1 Korintus 15 ya. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas Yesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati.
Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal itu kukatakan supaya kamu merasa malu. Tapi ada satu ayat lagi sebenarnya. Ada satu ayat. Saya lupa ayatnya. Jadi Paulus ini dia berada di dalam kondisi di mana dia itu berjuang. Dia itu berada dalam kondisi ini di dalam 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat 23 ya. Dua Korintus pasal 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata lebih gila. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesak orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ya, saudara-saudara, saya pada malam hari ini, mungkin saudara sudah tahu semuanya, ini udah tahu semua. Tapi maksud saya begini, gereja, kita lihat sekarang gereja itu berada dalam zona nyaman. Ya, kalau saudara tahu gereja sekarang ini, isinya tuh intrik-intrik, ya, tukaran tok isinya di dalam itu. Dan bau busuk menyeruak dari dalam gereja. Kalau saudara melihat sekarang ini, banyak di dalam gereja, karena apa? Karena mereka takut aniaya. Ya. Jadi di sini saya mau katakan kondisi pertama adalah kita harus berani mati, saudara-saudara. Kita harus berani dalam ambang maut tiap hari, tiap saat. Ya. Nanti saya akan kasih tahu, kita harus tiap hari, walaupun mungkin saudara tidak menginjil keluar, mungkin saudara tidak pergi atau mungkin saudara membahayakan diri saudara. Saudara-saudara, tiap hari saya tiap hari kadang-kadang berpikir gini, aduh Tuhan gimana ya? Andai kata saya mati, jadi seolah-olah besok itu saya seperti mau mati rasanya. Jadi saya itu hidup seolah-olah besok mau mati rasanya, ya, mau mati, ya. Saudara, seperti kita ini seolah-olah ada satu tanggung jawab yang berat. Dan saudara tahu, ketika saya mulai berpikir tentang kematian, saudara, apa yang terjadi, saudara? Saya tuh nafsunya udah hilang semua. Nafsunya hilang. Mau marah itu hilang semua. Bahkan saya mau katakan, melihat gadis cantik pun saya juga nggak akan nafsu. Istilahnya begitu ya. Saudara jangan salah paham dengan saya ya. Istilahnya begitu. Kita mau kedudukan apapun, saya seorang pendeta. Mau kedudukan apapun saya sudah nggak ada nafsu, saudara. Ketika saya mulai berpikir tentang kematian, saya berpikir tentang satu hal yang kekekalan, saudara. Saudara, ini suatu konsekuensi bagi kita. Mungkin kita nggak menginjil sampai kita tuh berdarah-darah ya. Tapi saudara, ada satu kondisi ini hal yang pertama yang saya katakan. Wanita ini tadi, dia udah nggak mikir apa-apa kecuali mikir mati, saudara. Ya, mikir mati. Dan saya percaya ketika Tuhan ngomong jangan kamu berbuat dosa lagi, pasti dia akan lakukan itu. Karena apa? Dia udah nggak punya satu nafsu lagi untuk jadi pezina. Udah nggak ada nafsu lagi. Saudara. Karena apa? Kondisi pertama yang harus kita punya adalah satu kondisi di mana kita hidupnya gitu seperti apa ya istilahnya orang naruh, kalau orang mau makan banyak itu naruh pisau di leher gini ya. Ya. Jadi seolah-olah kita ini berhenti untuk nafsu makan itu. Berhenti untuk melakukan dosa. Nah, kalau saudara melihat di dalam, kalau ini kita nggak usah baca ayatnya ya. Kalau saudara lihat ketika Paulus dia berjuang antara hukum Taurat dan dosa. Kalau saudara melihat apa yang dialami Paulus di situ. Ketika akal budiku, aku tahu akan hukum Allah, tetapi di dalam tubuhku ini, tubuh insani dalam bahasa Yunani sarki ya, dalam kedaginganku ini, aku melakukan dosa, ya, saudara-saudara. Nah, kadang-kadang saya melihat kenapa Yesus jadi dia kekaknya itu langsung. Kalau saudara bertanya sama saya, bukankah dosa pikiran juga berdosa? Iya, dosa keinginan juga berdosa. Dosa di dalam hati ya berdosa. Dosa dalam angan-angan juga berdosa.
Tetapi kenapa Tuhan ngomong jangan berbuat dosa lagi? Seolah-olah saudara tahu, yang di-cut itu adalah perbuatannya. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, bahwa keinginan itu kalau dibuahi, dia melahirkan dosa. Ya, dosa kalau udah matang, dia melahirkan maut. Saudara-saudara, itu perbuatan. Itu sesuatu yang dilakukan. Jadi dosa itu dalam keinginan itu masih dosa juga, tapi dosa yang belum matang. Ya. Tapi kalau sudah dalam perbuatan, dia dosanya udah matang. Itulah sebenarnya saya kadang-kadang berpikir, Tuhan kenapa? Kok engkau bilang jangan berbuat dosa lagi? Jadi dosanya di-cut di tengah jalan, perbuatan dosa. Nah, saya berpikir begini, kalau saudara berhenti berbuat dosa, walaupun saudara masih punya keinginan dosa, saya percaya dosa itu tidak matang. Ya, ini pemikiran saya, saudara. Perenungan saya begini. Kalau saudara mulai berhenti berdosa, ya mungkin ngempet juga nggak pas, nggak tahu masalah buat saya. Saya kadang-kadang kalau saya marah ya, saya kemudian saya ngempet ya. Padahal pikiran saya udah mau marah, saya benci sama orang itu. Saya empetek, saya hentikan, saya tidak marah lagi. Saya tidak marah. Apa yang terjadi, saudara? Ini yang di dalam pikiran ini luruh dengan sendirinya. Udah nggak matang, jatuh dengan sendirinya, saudara. Artinya apa? Dia busuk di tengah jalan. Sebelum dia berbuah atau sebelum dia matang, dia di-cut ya, melalui apa? Jalur perbuatannya di-cut. Itulah sebenarnya saya percaya Tuhan kalau dia nge-cut tindakan dosa, jangan berbuat dosa. Tuhan kan enggak ngomong jangan berpikir dosa loh ya. Jangan berangan-angan dosa enggak, tapi Tuhan nggak langsung ngomong jangan berbuat dosa, langsung cut, langsung dipotong ya perbuatannya, saudara. Ini sesuatu yang dahsyat, saudara. Jadi sebenarnya kita berhenti berbuat dosa itu kalau dari sisi saya, perenungan saya itu dimungkinkan, saudara. Walaupun saudara mungkin bilang itu sukar, tapi buat saya bisa. Kepahitan misalnya di dalam pikiran saudara cut, ya, dengan tindakan saudara di dalam nama Yesus aku cut. Aku tidak mau melakukan kepahitan. Aku tidak mau kepahitan kadang-kadang bisa dilontarkan melalui mulut ya, dengan kebencian. Kadang bisa dengan perbuatan ya, dipukul dan sebagainya. Kadang dibenci saja. Tapi saudara, kalau saya dulu pernah pengalaman saya waktu kepahitan, saya menghubungi orang itu dan saya katakan, bro, gimana kabarnya? Padahal saya kepahitan sama dia. Bro, gimana kabarnya? Kan kelihatannya munafik ya. Kelihatannya munafik ya. Tapi saudara tahu, ketika saya mulai ngekat di dalam tingkatan perbuatan, saya merasakan bahwa ini kepahitan saya itu dari dikit demi dikit mulai hilang, tuh. Ya, itu saya lakukan tiap hari. Kepahitan saya mulai hilang. Ya, karena saya percaya itu tindakan iman juga sebenarnya. Ya, ini kondisi. Makanya saya mengkondisikan diri saya ini. Kadang-kadang saya berpikir Tuhan besok saya mati. Besok mungkin saya mau mati, ya. Mungkin besok saya mau mati. Tuhan, saya tidak mau berdosa. Tiba-tiba apa yang terjadi? Saya ini dosa itu udah nggak nafsu ya mau dosa itu. Nggak nafsu mau benci orang itu nggak nafsu. Ya. Karena saya berpikir besok mau mati rasanya, ya. Jadi berpikirlah seolah-olah itu sudah diambang maut, ya. Ya. Jadi ini pelajaran yang sangat luar biasa. Makanya waktu saya merenungkan ini, Tuhan ini apa kaitannya antara jangan berbuat dosa dan pengalaman wanita ini. Ternyata pengalaman wanita ini satu pengalaman yang betul-betul menggoncangkan dia, ya. Yang bikin dia apa? Nggak nafsu lagi jadi pejinah, saudara. Nggak nafsu lagi, ya. Dan ini sesuatu yang bagi saya dahsyat sekali. Dan ini sesuatu yang harus kita benar-benar harus alami dalam kehidupan ini, ya. Diambang kematian. Paulus ketika dia diambang kematian, saya tanya, dalam hati saya bertanya, Paulus sempat berdosa enggak? Enggak, saudara. Kan dia terus bergerak dalam Injil, ya, terus bergerak, enggak takut mati, saudara, ya. Makanya orang-orang yang enggak takut mati itu dia selalu bergerak, ya. Jarang dosa. Kalau lihat, kalau ada orang-orang yang bergerak terus dalam penginjilan, bergerak terus dalam pelayanan, bergerak terus di dalam pelayanan, di dalam mengasihi orang, di dalam dia tuh menolong orang, ya. Saudara pernah lihat enggak orang ini melakukan dosa? Ya, walaupun dia mungkin bisa berdosa, tapi jarang saya lihat, ya. Orang yang sering melayani Tuhan, yang sungguh-sungguh, artinya sungguh-sungguh, sering nyembah Tuhan,
yang melayani tanpa takut aniaya. Saudara-saudara, dia adalah orang-orang yang bisa bebas, bisa berhenti berbuat dosa. Beda dengan orang-orang yang ya maaf ya, kadang-kadang cari popularitas di gereja, ya, cari pengakuan ya, recognition di dalam gereja, cari posisi, cari kedudukan, ya toh, cari popularitas, nama. Saudara tahu di dalam gereja, orang seperti ini justru orang yang banyak berbuat dosa. Karena dia takut mati, takut ambang kematian, takut menderita. Saudara. Orang yang takut menderita tuh akan mengalami banyak dosa dalam dirinya. Itu pasti. Karena kalau saudara melihat di dalam, coba kita lihat ya, sebagai ayat yang terakhir dari bagian pertama ini, kita lihat dalam 1 Petrus 4 ya saudara. 1 Petrus 4 saya akan bacakan buat saudara. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, ya, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya, saudara, kalau saya tanya, saudara, sebelum mati orang menderita dulu kan, gitu. Sebelum mati, ya, sebelum mati orang pasti menderita dulu. Ya. Nah, di sini dikatakan kamu harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Makanya saya secara pribadi saya bilang, Tuhan, besok kalau saya mau mati gimana Tuhan? Saya mau berhenti berbuat dosa. Jadi berpikirlah seolah-olah besok saudara mau mati, ya. Berpikirlah seolah-olah besok itu saudara tidak punya waktu lagi, ya. Dan ini sesuatu yang dahsyat. Jangan takut aniaya, jangan takut mati, jangan takut saudara-saudara. Karena apa? Ketika saya berpikir seperti itu, sekali lagi ya, saya tekankan sekali lagi. Kita ini seperti tidak nafsu lagi untuk berdosa. Jadi dengan demikian, berhenti berbuat dosa itu dimungkinkan sebetulnya. Ya, dimungkinkan. Ya. Dan kita sebagai orang-orang percaya, makanya saudara jangan selalu, makanya kalau Tuhan Yesus kalau saudara lihat dalam Injil, dia nggak pernah ngajari orang tuh, sebetulnya nggak pernah ngajari orang untuk makmur ya, berhura-hura, nggak pernah ngajari. Saudara. Yesus itu sangat serius sebenarnya, walaupun dia tuh ya santai, tapi serius sekali sih Tuhan Yesus itu. Dia ngajari hal yang esensial, dia ngajari sesuatu yang seperti misalnya jadilah pelayan, ya. Jadi rendah hatilah misalnya gitu. Jadi Tuhan Yesus itu dia senang dengan yang rendah-rendah. Jadi sesuatu yang nggak terkenal, yang nggak glamor-glamor itu ya, yang diajarkan Tuhan. Nah ini jangan sebagai orang percaya, saya percaya itu mirip dengan kondisi-kondisi bayang maut atau ambang kematian. Jadi orang-orang yang seperti orang-orang yang dia selalu menjaga. Ya walaupun bukan dengan kekuatan diri sendiri, tapi kita selalu menjaga hati kita, selalu menjaga. Saya percaya, saudara. Makanya Amsal mengatakan apa? Hari kematian lebih baik pada hari kelahiran. Betul enggak? Amsal berkata hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Kenapa demikian? Karena hari kematian itu membawa manusia kepada kontemplasi, kepada perenungan hidup. Tidak gerusa-gerusu. Sehingga dengan demikian maka dia dibingkai dalam kondisi yang bisa memungkinkan dia terus berbuat kebenaran. Jadi ini penting. Orang yang dia dalam ambang kematian, dalam ambang kematian ya. Orang yang selalu berpikir, aduh luar biasa itu. Orang yang selalu berpikir serius dalam hidupnya itu, seolah-olah besok mati, itu dia dibingkai, sekali lagi dibingkai hidupnya untuk selalu berbuat kebenaran. Dari sinilah dimungkinkan saudara untuk bisa berhenti berdosa. Iya, pengalaman saya seperti itu. Kepahitan saya tiba-tiba hilang, stop sama sekali. Iya, ini saya alami. Kemudian kondisi yang kedua, saya hanya dua kondisi ya. Saya sebenarnya ada 3 kondisi, tapi 2 kondisi ya. Kondisi yang kedua, saudara-saudara, kalau saudara lihat ketika wanita ini dia berjumpa dengan Yesus. Mungkin saudara boleh bertanya, apakah wanita ini dia mengalami yang namanya disclosure, penyingkapan, ya,
Apakah kalau saudara mungkin bertanya, apakah wanita itu mengalami yang namanya penyingkapan, hidupnya seperti hatinya seperti buka? Saya percaya ngalami, saudara. Wanita ini ngalami namanya hatinya itu seperti disingkap, dibuka, ya. Pikirannya dibuka, belah, gitu. Ya. Saudara-saudara, ini penting untuk kita menjalani yang namanya kebenaran. Ya, berhenti berdosa. Ini penting, saudara. Saya percaya wanita ini pasti ngalami, saudaraku ya. Makanya saya diingatkan dalam Yakobus, kitab Yakobus, saudara. Dalam kitab Yakobus. Jadi ini berkenaan dengan orang yang melakukan firman ya. Orang yang tidak melakukan firman itu orang yang kayak apa? Coba kita kaitannya apa? Nanti saya jelaskan. Coba kita baca dalam Yakobus pasal 1 ya, Yakobus ya. Yakobus pasal yang pertama. Saya akan bacakan ayat yang ke-19 mulai ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ya. Kemudian kita lihat ayat berikutnya. Saya langsung saja ayat yang ke-20 berapa ini? 22 aja ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudara-saudara, saya ingin bagikan mengenai kata lupa. Kata lupa itu di dalam teks bahasa Yunani itu epilantano, ya saudara-saudara. Memang ini nggak ada kaitannya dengan pewahyuan, tapi kata lantano itu artinya lie hidden, saudara-saudara. Jadi orang yang lupa firman itu hampir sama dengan orang yang buta, ya maaf, hampir sama dengan orang yang buta, orang yang tidak disingkap, ya, orang yang tidak ngerti firman, saudara-saudara. Jadi orang yang lupa, orang yang bukan pelaku firman itu seolah-olah di dalam pikirannya itu ada sesuatu yang selubung, ya, ada selubung di dalam pikiran dan hatinya itu ada selubung yang menutupi dia. Terus dengan demikian maka kondisi ini menyebabkan dia tidak mengenal kebenaran dan tidak bisa melakukan kebenaran secara proper, saudara. Ini kita harus lihat. Jadi malam ini kita renungkan ya. Hal yang pertama tadi adalah kondisi di ambang maut, ya. Itu bisa menyebabkan kita membingkai hidup kita. Tapi kondisi yang kedua, kalau kita melihat wanita ini ketika dia berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi? Ada satu penyingkapan. Jadi pikirannya yang tadi itu yang tidak benar seperti disibakkan, biak gitu ya, dibuka biak gitu. Langsung dia mengenali kondisi-kondisi kebenaran itu, ya. Ini yang memampukan orang untuk berbuat kebenaran. Nah, sebenarnya saudaraku ya, saya jujur saja, kita mungkin tidak perlu sampai ya maaf ya, kadang-kadang kita itu lebay ya, kadang-kadang sampai nyari formula bagaimana kita bisa ngalami ini, ngalami itu. Saya malam ini saya katakan jujur kepada saudara, tidak perlu saudara, tidak usah cari-cari formula di hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, tidak perlu buat saya. Tapi ketika saudara itu ya, saudara sudah mengalami saudara tiap hari itu. Saya ngalami itu, perjumpaan dengan Tuhan, ngalami seperti disingkapkan itu. Kita udah sadar kok saudara. Pasti saudara melakukan yang benar. Ya seperti halnya gini aja, kita jujur aja ya. Ini bolpen ya saudara. Ini bolpen. Ketika saudara ketika ini lampu dipadamkan saudara. Saudara tidak bisa mengenal ini bolpen. Sederhana saja. Ketika lampu dinyalakan, biar saudara baru bisa, oh ini bolpen.
Sesederhana itulah firman Allah kita lakukan. Ya. Jadi nggak sampai muluk-muluk sekali harus formula begini. Saya percaya itu saudara ya. Karena apa? Kalau saudara mungkin bicara tentang iman, bicara tentang penyembahan, saudara-saudara, ketika kita mengalami perjumpaan, itu semuanya akan include di dalamnya. Ya, di dalamnya. Kesadaran akan pribadi Yesus itu membuat kita itu seperti terkumpul semua rumusan-rumusan, semua formula-formula itu seperti terkumpul dalam pribadi kita dan kita lakukan itu dengan apa? Dengan otomatis. Ya. Kalau saudara lihat dalam Yeremia, kalau hati dan roh kita itu baru, itu dikatakan orang besar kecil tidak perlu disuruh-suruh. Mereka semua mengenal aku, katanya Tuhan. Ya, tidak usah disuruh-suruh, saudara. Mereka semua besar kecil akan mengenal diriku. Ya, artinya apa? Kalau kita betul-betul disingkap hidup kita ini, saudara, kita nggak perlu mulu-mulu. Ya, kita pasti akan melakukan kesadaran roh yang kuat. Ya, saya katakan yang kedua ini. Kita dengan pewahyuan itu, dengan penyingkapan itu, kita punya kesadaran roh yang kuat. Ya, terutama tentang Yesus, pribadi Yesus. Dan itu akan membawa kita kepada kepenuhannya. Dan kita juga akan mengalami yang namanya juga satu dorongan yang kuat untuk melakukan firman Allah. Tidak usah muluk-muluk, saudara-saudara. Kadang-kadang saya tuh jujur aja, saya berpikir, saudara-saudara saya yang, mungkin saudara juga ya, saya ngomong, udah sederhana saja, just it's that simple ya, sesuatu yang sederhana sekali. Ini akan saudara alami. Dan ini malam, saudara ya, saya percaya saudara bisa berhenti berbuat dosa. Saya yakin. Ya. Makanya saya pada hari-hari ini saya minta hanya kepada Tuhan. Tuhan, singkapkan. Ya, terus singkapkan terus. Sesederhana itu saya ngomong. Ya, sederhana itu. Dan tiap-tiap saat. Saya memang tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Tapi saya dimampukan Tuhan untuk kita bisa berhenti berdosa. Ya. Jadi malam ini saya tidak akan panjangkan firman Tuhan, tapi biarlah ini adalah perenungan saya sebenarnya, perenungan saya pribadi. Apakah memang kita bisa berhenti berbuat dosa? Sebab saya hari-hari, saudara, jujur hanya hari-hari ini, ya usia saya udah semakin tua ya, saudara. Karena saya berpikir tentang kematian ya, jujur aja. Tapi ketika seiring dengan berpikir saya tentang kematian, saudara tahu, nafsu-nafsu angkara murka, nafsu kedudukan, nafsu popularitas, nafsu untuk memiliki banyak hal di dunia ini berkurang banyak, saudara. Jujur, berkurang banyak. Ya, nafsu untuk cari popularitas, untuk cari nama itu berkurang banyak. Tujuan saya cuma satu, saya bisa melayani Tuhan. Itu saja sudah. Titik. Bukan berarti saya hebat atau apa. Tetapi itu seiring dengan pemahaman kita tentang pengalaman-pengalaman di ambang maut itu. Ya, makanya wanita tadi, ini makanya perenungan saya tentang wanita ini. Ketika dia mau ibaratnya mau dilempari batu, dibunuh. Maka ketika Tuhan ngomong jangan berbuat dosa lagi. Itu, dan saya melihat kata-kata Yesus tentang jangan berbuat dosa lagi itu, kalau nggak salah hanya 2 peristiwa kalau nggak salah. Peristiwa pertama kalau nggak salah itu tentang orang yang sakit ya, orang yang sakit di kolam Siloam itu loh. Kalau nggak salah. Itu dua peristiwa ini saja. Jadi makanya saya melihat bahwa ternyata pengalaman-pengalaman di ambang maut atau penderitaan itu memampukan orang untuk dia bisa berhenti berbuat dosa. Ya. Yaitu mungkin kita berkata, ya ini mungkin tidak melibatkan Tuhan. Oh, ini tetap melibatkan Tuhan, saudara. Pengalaman ini pun Tuhan juga libatkan, ya. Tapi artinya apa? Artinya perlu kita pahami bahwa ternyata pengalaman-pengalaman ini adalah pengalaman yang dibutuhkan, kondisi-kondisi yang dibutuhkan dalam hidup kita untuk kita benar-benar bisa berhenti, ya, berdosa di hadapan Tuhan. Saya kira demikian firman Tuhan pada malam hari ini, ya. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya.
Dan saya serahkan kepada Ibu Caroline ya. Ya, terima kasih Pak Stefanus. Luar biasa firman-Nya hari ini. Ya, saya ingin mungkin menanggapi ya apa yang Pak Stefanus sampaikan tadi. Amin. Memang hari-hari ini itu sangat nggak mudah ya Pak untuk kita itu nggak berbuat dosa ya, apalagi di dunia yang melegalkan dosa ya. Segala sesuatu yang bagi kita dosa itu bagi orang dunia, halah wong cuma gitu tok. Ya kan, nanti apa sedikit cuma gitu tok gitu. Dan banyak orang yang beranggapan ya masa isa sih kita lu masih hidup di dunia. Mosok isa kita itu nggak berbuat dosa gitu, kayak nggak mungkin gitu. Tetapi dengan penjelasan Bapak tadi ya memungkinkan ya Pak ya bahwa kita itu nggak berbuat dosa. Apa yang Bapak sampaikan mengenai pengalaman hampir mati itu istilahnya NDE, Near Death Experience. Saya baru baca bukunya Imagine Heaven punya John Burke itu. Ya, itu banyak sekali orang-orang yang NDA, Near Death Experience, jadi pengalaman orang hampir mati. Itu memang banyak orang yang berubah. Bahkan banyak orang yang sebelumnya tidak kenal Tuhan Yesus, mereka percaya Tuhan Yesus karena ternyata banyak sekali kayak ilmuwan, kayak dokter, pengacara, itu kan orang-orang yang benar-benar apa ya, logik banget gitu, sampai mereka benar-benar nggak percaya adanya Tuhan gitu. Tetapi ketika mereka mengalami NDA, Near Death Experience, itu di sana mereka kayak mengalami hampir semua sama ceritanya. Jadi mereka kayak terangkat dari tubuhnya, terus melewati terowongan gelap, terus mereka sampai di tempat yang terang gitu. Dan mereka ada sosok yang putih dan mereka percaya itu Tuhan Yesus gitu. Nah, dari sana hidup mereka itu banyak yang sekalian diubahkan. Banyak yang percaya Tuhan Yesus, tetapi banyak juga yang lama-lama kembali ke kebiasaan yang lama, Pak. Karena apa ya, godaan dunia terlalu kuat gitu ya. Jadi mungkin ini saya menambahkan bahwa pengalaman ini harus dibarengi dengan kemauan yang kuat untuk nggak berbuat dosa ya. Kemauan yang kuat. Kalau Paulus dia mengatakan bahwa aku dalam bahaya maut sepanjang hari. Jadi jadi hidupnya itu setiap saat itu. Setiap saat dia, ya. Jadi nggak cuma sekali. Jadi dia mempersenjatai dengan pikiran terus. Dan mungkin juga kalau bagi kita ya Pak, untuk orang-orang yang sudah percaya dengan Tuhan, mungkin rasa cinta kita pada Tuhan itu bisa membantu supaya kita nggak berbuat dosa ya Pak ya. Karena relationship kita dengan Tuhan, kita nggak ingin menyakiti hatinya Tuhan ya. Itu juga bisa kita nggak berbuat dosa. Terus yang nomor 2 ini adalah firman ya. Jadi kesadaran roh yang kuat. Ini mungkin bisa diistilahkan dengan encounter with God ya Pak ya. Ketika kita mengalami encounter with God, ketika kita mengalami perjumpaan pribadi di sana, itu kita mengalami transformasi yang tiba-tiba selubung kita tuh kayak dibukakan gitu, hati kita yang keras tiba-tiba dilembutkan seperti itu ya. Jadi encounter with God itu yang mengubahkan orang ya. Jadi kayak one touch from heaven, karena sampai ada lagunya ya. Ada lagu one touch from heaven and I will be healed gitu. Hanya satu sentuhan dari surga, maka itu bisa memulihkan gitu. Jadi ya teman-teman semua, mungkin di sini kita ada yang bergumul dengan dosa. Ya, saya juga, siapapun saya percaya semua kita ini selagi masih kita hidup, kita semua pasti bergumul dengan dosa, entah itu dosa besar, dosa kecil, tetapi tetap dosa ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya, silakan bisa di-unmute, terus silakan tanya, atau mungkin di kolom chat nanti saya bacakan. Ya, perjumpaan membuat kita punya kerelaan untuk menyalibkan daging. Ya. Karena kalau cuman pengajaran. Kalau cuman mengerti dan pengajaran itu biasanya susah ya Pak. Manusia ini sodok dablek gitu ya. Sudah tahu salah tapi ngeyel terus gitu ya.
Memang Bu Ketika Karolin, ada konsep yang salah. Saya melihat ya. Sebenarnya istilah fallow ground, ada satu istilah fallow ground yang dikemukakan sama Pak Petrus Agung kalau nggak salah. Fallow ground adalah satu tanah di Israel sana yang kalau selama 1 tahun itu nggak dialiri aliran, jadi dibiarkan kering kerontang. Jadi itu pada tahun ke-7, pada tahun Yobel itu dibiarkan kering. Nah, pada saat dia menunggu hujan awal dan hujan akhir, itu kemudian tanahnya gembur. Nah, waktu gembur itulah kemudian dibajak itu tanah, kemudian baru ditanami benih. Ya, seringkali kita salah. Kita bukan membajak tanah itu dulu, tanahnya masih keras, tapi ditaburi firman, jelas nggak bisa. Akan nolak terus. Makanya betul bahwa kita perlu encounter. Encounter itu lawatan ya. Itu sebetulnya untuk membajak tanah itu. Kalau udah dibajak, kemudian benih itu ditanam. Baru bisa tumbuh. Karena tanahnya empuk biasanya. Itu sebetulnya urutannya begitu. Jadi hujan roh dulu. Makanya hari-hari ini gereja banyak ditaburi firman. Saya pernah bilang sama beberapa orang, jangan melepek ya, digenjot firman terus, tapi lawatannya kurang. Itu hatinya keras semua itu. Ya, walaupun dia firman ada, tapi hanya secara otak ya. Itu berbahaya, Bu. Makanya kalau kita hari-hari ini perlu gereja tuh ngundang lawatan Roh Kudus ya, supaya hatinya dibajak. Setelah dibajak ditaburi firman, wah itu tumbuhnya luar biasa, Bu Karolin. Kalau kita hanya mengerti firman sebatas knowledge ya, itu nantinya jadi Farisi gitu ya Pak ya. Betul. Akhirnya jadi kesombongan rohani, jadi orang Farisi gitu ya. Benar Bu Karolin, betul itu. Iya. Silakan rekan-rekan, teman-teman kalau ada yang tanya, silakan di-unmute. Mungkin Jingyin mau menambahkan, Stin. Ada rekan saya nih, Bu Roy, sini dari Malang. Silakan Bu Roy kalau mau tanya. Atau mungkin bisa tulis di chat. Nanti saya baca ini. Ya tadi ada pertanyaan. Pertanyaan ada pertanyaan ini Pak. Hamba-hamba Tuhan yang saling menjatuhkan di medsos. Iya betul. Iya banyak itu Pak, lagi musim sekarang. Jujur saja saya kurang sejahtera saya mencintai semua hamba Tuhan ya, hamba Tuhan mulai gereja barat maupun gereja timur, bahkan gereja Katolik pun saya mengasihi mereka karena waktu saya melihat beberapa pelajaran di gereja timur itu luar biasa mereka. Kita tidak perlu saling menjatuhkan. Oleh sebab itu kalau menurut saya itu yang menjatuhkan di medsos itu benar yang Bu Karolin bilang. Jangan-jangan mereka hanya sampai di rasio saja, belum di hati ya. Kesombongan rohani ya Pak ya. Ya kesombongan rohani seperti orang Farisi yang mudah menghakimi gitu ya. Benar. Iya. Saya pun juga pernah mengalami kejadian itu ya Pak, awal-awal itu. Jadi dihakimi gitu. Sampai sepertinya, waduh ini orang Kristen kok kayak gini. Ya hari-hari ini banyak sekali orang Kristen yang kepahitan ya Pak ya. Betul. Karena dihakimi oleh orang Kristen. Jadi mereka anggapannya itu sampai anak-anak muda itu banyak yang ngomong di gereja itu banyak orang-orang munafik gitu. Yang tidak bisa menerima mereka gitu. Tidak bisa menerima mereka apa adanya. Betul. Ini ada pertanyaan lagi. Saya mau bertanya bagaimana agar kita tidak mengulangi dosa yang sama mungkin ya. Ya, mungkin bagaimana agar kita tidak mengulangi dosa yang sama ya. Apakah yang harus kita lakukan? Memang kalau kita melihat bahwa dosa-dosa tertentu itu ternyata melibatkan neurosis ya, syaraf. Kayak misalnya kita kan tidak pernah tahu bahwa gereja mampu nggak dia melayani orang-orang yang terikat dengan dosa seks misalnya ya, dosa pornografi. Orang kalau kena pornografi itu yang kena itu
ini apa? Di bagian apa? Syaraf yang ini bagian di atas ini, di atas alis ini Frontal ya? Kanan. Iya. Frontal. Itu rusak. Ya, jadi ketika rusak itu gambar itu yang diterima itu selalu gambarnya ya wanita telanjang itu aja. Jadi nggak bisa berpikir yang lain. Jadi terus-menerus dia dirangsang oleh gambar-gambar itu. Jadi kalau menurut saya itu memang kita nggak bisa menerapkan harus itu hilang, harus berhenti. Harus diterapi memang ada terapinya, ada terapi untuk khusus orang-orang yang syarafnya rusak itu ada memang. Cuma saya kan tidak menguasai itu, ya. Jadi harus ada kerjasama psikolog, kemudian psikiater dan hamba Tuhan untuk supaya bisa menangani. Makanya gereja-gereja yang bagus itu gereja-gereja yang bisa bekerja sama psikiater dan hamba Tuhan untuk bisa menangani. Karena psikiater itu untuk syarafnya, karena mungkin butuh obat-obatan tertentu yang lembut untuk supaya bisa menetralisir kerusakan otak, kerusakan syaraf itu. Kemudian hamba Tuhan untuk memotivasi dengan firman Tuhan. Saya kira untuk kasus terulangnya dosa ya, itu berhubungan dengan ikatan itu. Kebanyakan itu karena karena adanya habits, pengulangan. Saya banyak menangani orang-orang yang dulu pernah saya satu kali ada anaknya hamba Tuhan itu. Dia terikat pada dosa-dosa seks, seringkali dia pergi ke pelacuran. Ya, tapi karena tidak ada yang nangani, dia selalu kembali. Tetapi ketika dia ditangani oleh seorang hamba Tuhan dan seorang yang memang psikolog dan psikiater itu kemudian mulai membaik ya. Karena ada hal-hal yang rusak di dalam neurosisnya itu. Saya kira demikian ya. Butuh ada pendampingan ya, secara psikolog ya. Pendampingan untuk hal-hal yang berupa mental itu. Saya tidak menafikan itu ya. Tapi hamba Tuhan yang dia menguasai counseling dan sebagainya, psikiater, mungkin tidak apa-apa ini hamba Tuhan toh tidak apa-apa ya. Saya belajar sedikit mengenai psikologi. Saya belajar. Cuma psikiater enggak, karena psikiater berhubungan dengan klinis ya, psikologi klinis. Artinya berhubungan dengan tubuh ya, dengan sakit tubuh ini ya, hipokondria. Jadi sakit jiwa yang karena sakit tubuh yang karena sakit jiwa. Jadi itu. Jadi makanya untuk tadi pertanyaan tadi, bagaimana caranya berhenti? Memang tidak bisa segera berhenti ya. Harus mengalami beberapa proses penyembuhan. Saya kira gitu Bu Caroline. Atau mungkin Bu Caroline ada tambahan ini? Mungkin kalau saya ini Pak ya, mungkin butuh sebuah komunitas. Biasanya kalau orang yang memiliki keterikatan dengan dosa tertentu, itu ada dua hal ya. Yang pertama harus memiliki sebuah komunitas yang positif. Ya, sebuah komunitas yang bisa mendukung dia, yang bisa menjagai dia. Yang kedua ada konselor. Dan konselor ini dia akan menggali latar belakang dari perbuatan dosa itu apa, akarnya apa. Karena dosa itu kan hanya akibat. Nah, akarnya ini yang harus ditarik ke belakang. Bagaimana seseorang diperlakukan sejak dia masih kecil, bahkan dari kandungan, itu sudah membawa ikatan dosa. Ya, kalau Pak Buana bilang itu ada pijakan mautnya di situ. Oh ya. Ada pijakan mautnya di situ. Nah, itu ketika tidak ditangani, dia akan melakukan dosa dan itu akan terulang terus. Nah, ketika kita itu bicara dengan konselor, dia akan menarik ke belakang. Akarnya itu apa? Dari sana dipulihkan akarnya ini, dipulihkan penyebabnya dipulihkan. Otomatis perbuatan dosanya ini berhenti. Jadi bukan perbuatan dosanya yang ditangani, akarnya kenapa dia melakukan itu. Seperti itu. Ya, mungkin itu bisa jadi tambahan dari saya untuk Alphonse ya. Jadi harus ada pendampingan gitu ya. Mungkin Alphonse juga kalau belum punya komunitas atau belum ada yang membimbing, mungkin bisa dengan Pak Stefanus, mungkin ya bisa ya Pak ya. Oh iya, bisa. Mungkin Alphonse kalau mau
menghubungi Pak Stefanus langsung untuk dibimbing, didampingi dengan Pak Stefanus juga bisa. Ya, nanti bisa menghubungi, nggak tahu menghubungi gimana ya, Cinggin ya. Nanti mungkin ditaruh di chat ya. Di chat aja. Ya, di chat gitu ya. Silakan yang lain. Ada yang mau tanya? Bisa di grup, bisa di chat, atau kalau mau langsung tanya, di unmute nggak apa-apa. Jadi memang seringkali orang membicarakan dosa ini kayak malu ya Pak ya. Iya. Ya, malu ya. Tetapi untuk itulah komunitas ini ada. Komunitas ini ada bukan untuk orang-orang yang sehat secara mental, secara emosional ya. Komunitas ini ada bukan hanya untuk orang-orang sudah pinter, sudah oke semua. Justru komunitas ini ada, kita kumpulan orang-orang yang masih banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak dosa. Jadi kalau kita mau bertumbuh, kita harus membuka diri untuk kita supaya kita bisa improve diri kita sendiri gitu. Jadi nggak perlu malu gitu ya. Silakan, ada yang mau menambah atau ada yang mau menambahkan mungkin dari apa yang disampaikan Pak Stefanus, atau mungkin ada kesaksian-kesaksian seperti itu? Apa ada kesaksian? Mungkin saya bersaksi ya. Nggak ada yang saksi ya. Saya pernah mengalami pendarahan yang sangat parah. Itu sekitar 15 tahun yang lalu ya, saya mengalami pendarahan yang luar biasa parah. Sampai dokter itu panik, sampai perawat-perawat itu panik, sampai di ruang tunggu itu, di ruang apa ya, belum ke ruang operasi, masih ruang pemulihan itu ada tempat itu, sampai suster itu menjatuhkan barang. Pendarahan itu luar biasa. Saya sampai diinfus itu di 2 tempat, dan infusnya itu sampai diperes gitu ya. Saya merasa saya hampir mati waktu itu, dan waktu itu saya juga belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Ketika saya tidur, saya melihat ada salib di depan saya itu, dan saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan kasih saya kesempatan kedua, saya akan membuat hidup saya ini lebih berarti. Dari sana saya itu baru bisa merasakan, ternyata selama ini saya banyak menyia-nyiakan hidup saya ya. Ternyata selama ini aku ini banyak mengeluh ya. Aku ini banyak ini, banyak itu ya. Bisa membayangkan, coba kalau aku sehat, aku bisa melakukan banyak hal. Gitu. Nah, setelah saya dipulihkan, itu saya benar-benar mau memaksimalkan hidup saya. Gitu. Jadi, live the fullest and die empty. Ya, jadi selama hidup, ya apa namanya, selama hidup maksimal gitu, supaya die empty. Jadi dari pengalaman saya itu, saya benar-benar mengalami ya perubahan gitu. Silakan yang lain, mungkin ada yang bersaksi mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, atau mengalami near death experience NDA ini sehingga hidupnya berubah. Karena kesaksian ini akan sangat memberkati kita semua gitu. Silakan. Ada yang mau tanya atau bersaksi atau menambahkan? Nggak ada. Ini sampai jam berapa ya, Christine? Jinghin? Sampai jam 9, setengah 10 ya, tergerak. Oh. Jam 9 mesti. Jam 9 ya, oke. Ini sekarang hampir jam 9. Ini masih ada atau tidak yang mau menambahkan atau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa tutup dengan doa gitu ya, Christine ya. Sudah tidak ada, teman-teman. Ya, kalau nggak ada, Pak Stefanus tutup doa ya, Christine ya? Boleh ya? Ya. Ya, Pak Stefanus,
bisa tutup doa dan berkat buat kita ya Pak Stefanus. Iya, oke. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada malam hari ini, di penghujung acara kami pada malam hari ini. Tuhan, kami tahu bahwa tidak mudah untuk kita berhenti berbuat dosa. Tetapi pada hari-hari ini Engkau sediakan satu kondisi yang sangat-sangat utama dalam hidup kami untuk kami bisa perhatikan, di mana kami benar-benar tidak bisa berdosa kepada Tuhan. Walaupun kami punya potensi berdosa, tetapi kami memutuskan untuk tidak berdosa, Tuhan. Karena kami tahu bahwa Kau kudus dan Kau sempurna, Kau begitu mulia, dan kami tidak bisa menyakiti hati-Mu, Tuhan. Dan malam ini kami berdoa supaya kami benar-benar disiapkan untuk kami memiliki pribadi hati yang sungguh-sungguh bisa dimampukan untuk berhenti dalam berbuat dosa. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam ini Tuhan kuatkan pribadi-pribadi yang malam ini sudah hadir. Berikan mereka motivasi yang kuat. Berikan dorongan-dorongan yang sangat kuat sehingga mereka benar-benar akan membahagiakan Tuhan, menyenangkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu Tuhan, malam ini kami juga berdoa supaya mereka tidak berorientasi, tidak membesar-besarkan ketidakmampuan manusiawi kami, tidak membesar-besarkan kedagingan kami, seolah-olah bahwa kami memang tidak mungkin untuk tidak berdosa. Seolah-olah kami memang tidak mungkin untuk kami berbuat kekudusan yang sempurna. Tapi malam ini kami berdoa bahwa itu semuanya dimungkinkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa, Roh Kudus mampukan pribadi-pribadi malam ini. Mungkin mereka saat ini belum mencapai satu tataran dan tingkatan itu. Tapi kami berdoa supaya tingkatan-tingkatan di mana mereka tidak berdosa lagi, itu akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Malam ini kami berdoa, Tuhan berkati Caroline yang sudah menjadi host pada malam hari ini. Berkati saudara-saudara yang lain yang sudah mendengar, yang sudah mencerap, dan juga berusaha untuk memahami pembahasan firman pada malam hari ini. Berkati mereka Tuhan. Kami malam ini akan berpisah, kiranya kemuliaan berkat Tuhan selalu menyertai kami semua pada malam hari ini. Kami mengucap syukur dan kiranya berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai pada malam hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Amin.